Kita akan mendengarkan sapaan Tuhan lewat pemberitaan firman. Mari bersama-sama kita persiapkan dengan berdoa. Di tengah-tengah kesejukan sore hari ini ya Tuhan, di saat kami boleh menghayati dan mensyukuri hidup pemberian Tuhan, pada sore hari ini secara khusus kami jemaat Tuhan GKJ Beringin, khususnya tempat ibadah Karanglo, mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai setiap kami sampai di tempat ibadah ini dalam keadaan baik dan selamat. Bahkan kami diperkenankan untuk mengagungkan Tuhan lewat puji-pujian. Bahkan kami diperkenankan untuk menghayati keberdosaan kami, kefanaan kami, dan pertobatan kami atas dosa yang senantiasa kami lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan yang boleh kami terima. Sore hari ini ya Tuhan, di saat kami bersekutu, khususnya Rabu Abu 17 Februari 2021, kami ingin membuka hati dan pikiran kami, menghayati Rabu Abu tahun ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah atas kami. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan, menuntun, sehingga firman yang tertabur tidak berlalu sia-sia, menjadi berkat bagi setiap kami sore hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini, di saat kita diberi kesempatan melaksanakan ibadah Rabu Abu, kita akan membaca firman Tuhan, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sengaja saya ambil agar kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita saat kita melaksanakan ibadah Rabu Abu ini. Yang pertama Yoel 2 ayat 1 sampai 2, kemudian 12 sampai 17. Kemudian nanti dilanjutkan Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan 16 sampai 21. Yoel 2. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat, suatu hari gelap gulita dan kalang kabut, suatu hari berawan dan kalam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat
menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan rakyat, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Matius 6 ayat 1-6. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang-orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat yang merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, yang beribadah di tempat ibadah Karanglo maupun yang melihat channel YouTube GKJ Beringin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa sore hari ini kita kembali bersama-sama melaksanakan ibadah Rabu Abu yang merupakan hari pertama masa Prapaskah dalam tahun liturgi gereja atau tahun gerejawi.
Jadi minggu besok merupakan Prapaskah yang pertama. Dan temanya sangat menarik. Ya, siapapun pasti suka. Koyakkan hatimu. Tadi malam saat saya mencoba menggali materi khotbah yang ada, rupanya Tuhan itu menempatkan hati manusia menjadi sangat istimewa. Makanya saya sangat setuju sekali ada peribahasa yang mengatakan atau ungkapan yang mengatakan dalamnya lautan bisa diselami, tapi dalamnya hati manusia siapapun ya, tidak akan tahu, entah itu pasangannya, anaknya. Nah, inilah yang mencoba oleh Yoel, firman Tuhan. Di sana dikatakan Tuhan berbicara kepada Yoel untuk umat Israel untuk tidak lamis. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadamu dengan segenap hatimu. Ya, kembali hati ditempatkan. Kemudian dikatakan koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ya. Jadi Tuhan itu betul-betul pengen mengerti betul apakah umat itu sungguh-sungguh dalam hal ini berbicara tentang pertobatan. Jadi umat Israel dalam perjanjian lama pada masa Yoel, Allah pun pengen melihat hati mereka itu bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan lamis. Makanya kata dalam ayat 13, koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Ini kan berbicara, ya kalau bertobat itu tidak hanya sikap lahiriah semata, tetapi berbicara sikap hati. Hati yang tulus, hati yang totalitas, hati yang sungguh-sungguh. Motivasinya benar. Ya, bertobat memang benar-benar menyesali di hadapan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Disitulah dasar kenapa saya katakan sejak dalam perjanjian lama pun Tuhan menempatkan hati manusia itu sangat istimewa. Dan di Rabu-Abu ini kita juga diingatkan tatkala kita membaca Injil. Ya, dari tadi disinggung kalau kita berbicara masalah hati, tatkala Tuhan Yesus berbicara tentang sedekah, tentang berdoa, tentang berpuasa, ada esensi, ada hal yang mendasar yang ditekankan. Motivasi, hatinya atau tujuannya itu yang mendasar. Kalau memberi digambarkan tangan kanan tidak boleh tahu ya, atau sebaliknya. Kemudian hal berdoa, kemudian hal berpuasa. Saya mencatat 3 kali diulang-ulang. 1, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam hal berdoa juga dikatakan di ayat yang ke-6, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Kemudian di ayat hal berpuasa di ayat 18, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Kembali lewat bacaan Injil ini pun Tuhan melihat hati. Rupanya saya kemudian merenung tadi malam, yang kemudian saya tuangkan dalam renungan pagi itu, arahkan pandanglah dan arahkan hatimu. Ya, hati arahkan, ya, hidup berbicara hati. Karena tidak bisa dibohongi Tuhan lewat sikap lahiriah kita kalau hatinya bertentangan dengan apa yang ada yang kita pertontonkan di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Rabu Abu sejatinya mengajak kita semua yang hadir maupun yang melihat lewat YouTube, baik itu puasa. Kalau dalam tradisi kita Protestan mungkin tidak terbiasa puasa, tapi kalau tradisi Katolik ada pantang ya, karena puasanya puasa pantang ya. Pantang mungkin yang terbiasa makan daging dikurangi atau tidak sama sekali selama 40 hari, kecuali hari Minggu. Jadi Senin sampai Sabtu kita nggak makan daging. Nah, atau kita mengurangi porsi makan yang sehari 3 kali, kemudian 2 kali. Nah, yang sekali uangnya bisa disimpan. Kalau saya makan sehari 15.000, untuk 1 kali makan berarti 15.000 kali 4 minggu bisa untuk sedekah ya. Ini hitungan-hitungan dunia. Kemudian pantang yang lain juga bisa, itu tradisi, dan kita memang nggak punya aturan baku tentang puasa. Jadi puasa, doa, dan sedekah sejatinya mengajak kita belajar melepaskan diri dari keterikatan duniawi dan kecenderungan atas keinginan manusia kita yang tidak teratur dan tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Lalu kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Jadi mulai Rabu Abu sore hari ini ya, kemudian Minggu Prapaskah yang pertama dan seterusnya, sebetulnya ini kawah candra di muko untuk mengolah spiritual kita, untuk mengolah batin kita, bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Ya, tidak sebatas doa, tidak sebatas puasa, tidak sebatas sedekah, tetapi bagaimana kita olah. Ya. Jadi Tuhan itu saya renungkan luar biasa. Ya. Dalam 1 tahun kita diberi kesempatan. Ya. Kalau dalam industri mobil saya membayangkan ini saatnya turun mesin ya. Ya, kita turun mesin untuk didandani ya. Ya. Diservis ya. Sehingga nanti akan menghasilkan performa yang lebih baik. Kalau dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan spiritual, kita akan mempunyai kehidupan spiritual yang akan lebih diperbarui. Ada pertumbuhan iman dan seterusnya. Jadi itulah esensi hakikat kalau kita menghayati Rabu Abu. Ya. Keterikatan kita kepada kedagingan pada dunia ini mulai diusik ya. Ya, untuk supaya kita tidak terikat. Nah, kemudian beralih ke Tuhan. Dan harapan atau motivasi yang benar dalam hal doa, puasa dan sedekah dan sebagainya tidak hanya berdampak pada kehidupan spiritual, tetapi juga berdampak dalam kehidupan fisik kita. Ya. Saya sudah 2 hari ini sengaja ya, mengurangi porsi makan kemarin dan hari ini mungkin karena ini juga mulai Prapaskah, saya menghayati, saya mengurangi porsi yang 3 kali menjadi 2 ya, dan tersiksa ya, tersiksa banget. Nah, saya kemudian membayangkan saya sengaja aja tersiksa, apalagi orang-orang yang memang tidak bisa makan 3 kali, apalagi mereka yang memang tidak ada. Nah, artinya secara fisik kita turut merasa kita ini lemah ya. Kemudian ada timbul kepekaan, kepedulian terhadap orang-orang yang papa. Tersiksa nggak bisa tidur karena kalau biasa makan 3 kali, malam nggak makan itu ya sudah bayangannya jalan Patimura terus ya. Patimura kebayang-bayang ya. Kemudian jalan Pemotongan kebayang-bayang, itu tersiksa. Tetapi saya bisa melewati hari kedua. Nah, semoga nanti malam
bisa saya lewati, ketiga dan seterusnya. Artinya apa? Secara fisik kemudian kita merasakan yang lemah, karena memang lemah, ya papa. Nah, jadi ajakan untuk koyakkan hatimu adalah berbicara ajakan untuk bertobat. Ya, jadi dapat disimpulkan kalau kita kembali ke bacaan tadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, nampak bahwa Allah itu butuh ketegasan sikap umatnya. Ya, kalau bertobat, jangan setengah-setengah. Kapan? Ya sekarang. Ya, tadi di Yoel yang dikatakan, di dalam Yoel tadi kan dikatakan kalimatnya luar biasa di sana dikatakan, tetapi sekarang juga koyakkan hatimu, artinya perlu ketegasan. Nah, untuk bisa bertobat, untuk bisa mengkoyakkan hati, kita nggak bisa setengah-setengah, perlu tegas. Ya, saya akan berubah, saya akan perbarui hidup ini, saya akan maknai minggu-minggu Prapaskah ini, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang di mata Allah dan juga sesama tidak berbeda. Artinya kita memang kalau hatinya tulus ya tulus, tidak kemasan, karena kemasan itu biasanya tidak tulus. Ya, biarlah lewat tema koyakkan hatimu, ajakan untuk bertobat menjadi sarana kita untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mau diperbaharui oleh Allah. Selamat memasuki masa Prapaskah dan olah batin, olah spiritual dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.